Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada jamaah Masjid Babus Sofa rahimakumullah, kru TV Babus Sofa rahimakumullah, mari pada sore hari ini kita telah mengikuti kajian menjelang berbuka puasa pada hari ini. Kita sekalian untuk mengikuti pada sore hari ini diberikan tema fikih zakat. Apa maksudnya? Fikih zakat itu adalah fikih yang membahas tentang bab zakat. Para jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilakukan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat 5 waktu dan tunaikanlah zakat. Zakat pada hakikatnya bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya, artinya mampu dalam finansial, punya banyak harta. Kalau tidak punya harta, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Zakat itu tujuannya adalah, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membersihkan harta apabila zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan diri. Oleh karena itu, apa yang dilakukan bagi kaum muslimin apabila mampu menunaikan zakat, maka lakukanlah. Itu akan memberi keberuntungan bagi si muslim tersebut. Oleh karena itu, bagi yang mampu, marilah kita menunaikan zakat. Zakat ada 2 macam. Zakat yang pertama adalah zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Pada sore hari ini kami akan mengupas tentang zakat mal. Zakat mal banyak macamnya. Yang pertama yang harus dizakati adalah binatang ternak. Mungkin di sekitar kita belum banyak yang mempunyai binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah 1 unta. Kita tidak mungkin, kita tidak akan punya unta.
mungkin miniatur onta yang punya. Kalau di Indonesia onta itu adanya di kebun binatang, kita tidak punya, namun itu binatang yang harus dizakati. Onta ada berapa nisab? Nisabnya berapa? Onta itu nisabnya 5. Apabila sudah mempunyai 5 onta, maka baru diwajibkan zakat. Kita satu aja nggak punya, ya. Jadi kalau bagi yang mempunyai 5 onta, maka baru diwajibkan zakat. Jadi kalau orang Indonesia tidak ada yang kewajiban untuk zakat onta. Yang kedua, zakat binatang yaitu sapi dan kerbau. Ini apabila kita mempunyai sapi dan mempunyai kerbau, maka diwajibkan zakat. Berapa Pak zakatnya sapi? Artinya nisabnya berapa? Batas mulai diwajibkan zakat itu berapa? Yaitu 30 sapi atau 30 kerbau. Itu baru diwajibkan untuk zakat sapi. Mungkin kalau orang Indonesia sapi 30 itu banyak ditemukan, namun mungkin syarat-syaratnya tidak sesuai dengan kriteria diwajibkan zakat. Kalau kita wajib zakat ternak berupa sapi, ini ada beberapa syarat. Artinya kalau kita punya sapi jumlahnya 30, maka diwajibkan zakat. Kira-kira sampai berapa lama kalau sapi itu syaratnya harus 1 tahun dimiliki? Yang kedua, harus makannya digembala, bukan dibelikan. Kalau makannya beli seperti orang Indonesia, dicombor, mungkin dibelikan dedek atau obat apa, lah itu beda lagi. Yang diwajibkan itu apabila sapinya itu digembala, jadi nggak pakai biaya. Kalau pakai biaya ya nggak wajib zakat. Jumlahnya 30, dimiliki 1 tahun, dan syaratnya juga harus digembala. Kalau dibelikan apa itu makannya beli, dicombor, ditaruh di kandang, itu beda lagi nanti. Itu syarat diwajibkan zakat sapi itu seperti itu. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kalau sudah punya sapi yang jumlahnya 30, itu jarang yang sampai digembala, mesti kualan. Biasanya kalau orang-orang dulu, apalagi orang Arab yang Badui, Arab desa, itu biasanya yang punya sapi atau punya onta itu sudah punya lahan sendiri untuk gembala. Kalau kita di Indonesia rata-rata kalau mau gembala sapi atau kambing ya, itu biasanya di tanah orang lain. Ini sebetulnya juga perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana itu, apakah wajib zakat atau tidak. Nah itu kalau memang tidak sesuai dengan persyaratan, maka tidak wajib zakat. Jadi sulitnya seperti itu kalau punya binatang ternak, jumlahnya harus sesuai dan harus dimiliki
1 tahun. Misalnya tanggal 1 Januari itu punya sapi jumlahnya 30. Desember belum sampai tanggal 1 lagi itu sudah dijual berapa gitu. Misalnya dijual 1 atau 2 itu sudah nggak wajib lagi. Kenapa? Karena memiliki 30 tidak ada jangka 1 tahun. Belum sampai 1 tahun ada yang dijual. Nah ini juga tidak wajib untuk melaksanakan zakat. Makanya memang kalau sesuai dengan aturan seperti itu. Kalau misalnya dia tidak sampai itu kok mau zakat, boleh-boleh saja. Tapi itu namanya bukan zakat, tapi sedekah. Jadi itu persyaratannya harus seperti itu. Harus dimiliki 1 tahun. Harus tempatnya itu harus digembala. Jadi makannya itu lewat rumput-rumput yang ada di halaman, yang ada di kebun. Jadi tidak dibelikan. Jadi syaratnya seperti itu. Yang ketiga yang wajib zakat lagi adalah kambing. Kambing juga begitu. Cuma kambing jumlahnya nisabnya ada 40. Kalau punya kambing 40 maka baru diwajibkan zakat. Kalau kurang dari 40 tidak. Jadi mungkin di Indonesia juga jarang yang punya seperti itu. Mungkin kalau di pinggir-pinggiran, kalau di kota malah tidak ada. Misalnya ada pun tidak sesuai dengan persyaratan zakat. Makanya syaratnya juga sama, baik unta, sapi maupun kambing itu syaratnya harus seperti itu. Jadi makannya bukan beli, sama. Jadi kita misalnya punya ya, syaratnya diwajibkan zakat itu harus betul-betul sesuai dengan aturan di teks kitab. Jadi kok misalnya kurang dari itu dia kepingin sedekah, monggo, malah lebih bagus. Jadi aturannya kalau dalam kitab seperti itu. Kalau sudah sampai nisab, dimiliki 1 tahun dan makannya melalui gembala, maka itu diwajibkan untuk zakat mal. Sebetulnya untuk zakat mal itu tidak kok pada saat puasa hari raya, tidak. Kalau zakat mal itu sesuai dengan kepemilikannya. Pokoknya kalau sudah 1 tahun baru zakat. Dimiliki kok misalnya pada saat 1 Januari berarti kembali 1 Januari diwajibkan zakat. Tapi rata-rata ya teman-teman kita, saudara-saudara kita kalau mau zakat tuh biasanya nak pas puasa. Nah, apakah hitungannya pasti puasa? Ya belum tentu. Ya biarkanlah, daripada enggak zakat nanti dianya yang dosa. Zakat itu tujuannya adalah membersihkan. Kalau sampai tidak dibersihkan berarti harta bendanya kotor. Nyun sewu, hati-hati kalau jenengan punya harta yang banyak sampai tidak dizakati nanti akan tercampur dengan harta yang suci. Akhirnya kalau jadi satu dengan yang suci itu, kalau menurut hukum fikih itu menjadi semuanya kotor. Idza istama'atil halal wal haramu gulibatil haram. Apabila ada harta halal dan haram tercampur, maka itu dimenangkan yang haram. Oleh karena itu, kalau kita sudah
wajib zakat, maka segera dilaksanakan zakat. Kalau tidak, maka harta jenengan, harta jamaah sekalian itu semuanya menjadi harta yang haram. Makanya banyak kejadian kalau ada orang yang tidak mau zakat padahal hartanya menumpuk, hartanya banyak sekali, itu biasanya sama Allah diambil. Mungkin lewat dicuri orang, mungkin lewat rumahnya kebakaran, mungkin lewatnya ada perampokan. Nah, itu salah satu Allah mengambilnya. Kenapa? Karena dia sudah banyak peringatan, sudah banyak petunjuk, tidak pernah dihiraukan. Oleh karena itu, kalau kita sudah wajib, sudah ada kewajiban untuk zakat, maka segeralah zakat. Kapan? Ya, waktu kita miliki. Jadi binatang ternak jumlahnya hanya itu. Mungkin kalau punya kuda misalnya, walaupun banyak tetap tidak wajib. Atau punya binatang yang lain, kalau sapi itu disamakan dengan kerbau, itu sama jumlahnya ya, sama ya. Jadi zakatnya juga sama. Yang kedua, zakat binatang ternak semuanya sudah bisa difahami jamaah sekalian. Mungkin nanti boleh jamaah untuk bertanya, kira-kira seperti apa kalau saya punya ini, monggo. Khususnya untuk zakat mal. Zakat mal yang kedua yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian itu kalau di sekitar kita banyak sekali. Khususnya kalau zakat pertanian adalah zakat makanan pokok. Ya, ada pendapat lain yang tidak hanya itu, tapi kalau menghasilkan itu juga diwajibkan. Tapi teks yang ada di Al-Qur'an, di kitab-kitab kuning itu kebanyakan adalah bahan makanan pokok. Berarti kalau makanan pokok di Indonesia adalah napa Bapak Ibu? Padi. Padi untuk di sekitar kita. Mungkin di luar Jawa ada yang jagung, ada yang sagu. Nah, itu juga masuk makanan pokok. Jadi yang diwajibkan zakat adalah pertanian yang bahan makanan pokok. Berarti beras atau padi. Boleh dizakati dengan memakai yang masih berkulit, artinya gabah, atau sudah tidak berkulit, artinya beras. Boleh. Cuma hitungannya berbeda. Kalau masih berkulit, kira-kira nisabnya 1 ton. Kalau 1 ton, kira-kira zakatnya berapa? Kalau 1 ton zakatnya 1/10 atau dibagi 10, berarti 1 kintal. Kalau kita punya panenan 1 ton, berarti 1 kintal harus kita keluarkan untuk zakat mal. Kalau itu mungkin di daerah di sekitar kita ini banyak orang yang panen seperti itu. Bahkan tidak hanya 1 ton, 2 ton. Yang sawahnya luas
itu biasanya sampai puluhan ton. Itu harus dihitung dan dizakati. Kalau airnya, nah ini air, bukan biaya yang lain. Kalau airnya tidak beli, artinya dari hujan, maka 1 kintal untuk zakatnya kalau panen 1 ton. Tapi kalau lewat areal airnya beli, biasanya di sepanjang Bengawan Solo itu banyak sekali pertanian yang memakai air dari Bengawan Solo. Ini zakatnya separuh, berarti zakatnya apabila panen 1 ton maka zakatnya hanya 50 kilogram, setengah kintal, karena airnya ada biaya. Lah terus Pak, itu biaya penyemprotan, biaya apa itu pupuk, bagaimana itu? Itu enggak masuk. Dalam kitab itu yang dihitung adalah air. Kenapa? Pertanian itu misalnya tidak dipupuk, tidak disemprot, mungkin itu panen, tapi tidak seperti dipupuk. Tapi kalau tidak ada air, tidak akan hidup. Itulah pertimbangan kewajiban zakat. Jadi kalau airnya beli, maka zakatnya separuh. Kalau airnya dari hujan tidak beli, maka zakatnya 1 kintal. Nanti misalnya kok mau zakat tidak gabah, tidak padi berkulit, tapi pakai beras, itu dihitung. Kalau nanti gabahnya itu 1 ton, kalau digiling kira-kira jadi berapa, lah itu disesuaikan dengan itu. Jadi yang diwajibkan itu hanya padi. Selainnya misalnya seperti kedelai, seperti kacang, yang bagian selatan itu kan Temayang dan sekitarnya itu kalau sudah nanam kacang tanah, yang terkenal kacang Cino, wah pokoknya Cino ini panennya banyak sekali. Kira-kira wajib tidak? Kalau menurut itu tidak wajib. Tapi bagaimana kalau kita mau sedekah? Boleh, malah lebih bagus, karena kita dapat hasil itu harus kita syukuri, terus kita sedekahi, insya Allah itu akan memberikan berkah. Jadi pertanian yang betul-betul diwajibkan itu yang untuk makan pokok. Jadi kalau orang Indonesia belum makan nasi, kalau ditanya pasti dia bilangnya belum makan, walaupun sudah makan roti, sudah makan telur. Kalau ditanya sudah makan, belum, karena belum makan nasi. Itulah namanya makanan pokok. Makanya zakat fitrah pun itu juga pakai makanan pokok. Jadi kita sekalian perlu diketahui bahwa untuk zakat pertanian ini tidak 1 tahun tapi setiap panen. Beda dengan binatang ternak tadi. Kalau binatang ternak itu cara untuk menzakatinya adalah dalam jangka 1 tahun. Untuk zakat pertanian itu adalah setiap panen. Kalau belum waktunya panen berarti tidak diwajibkan untuk zakat mal. Walaupun seperti orang-orang dulu itu kalau panen itu pasti 4 bulan lebih. Mungkin sekarang
panen itu 2 bulan lebih sedikit sudah panen. Kalau dulu lama karena jenis padinya berbeda. Oleh karena itu ya waktu zakatnya ya waktu panen, waktu petani itu sudah panen, itu baru diwajibkan untuk zakat. Memang ada banyak pendapat kalau semua penghasilan itu harus dizakati. Sebetulnya kalau teks aslinya ya bukan seperti itu. Kalau kita kepingin zakat dari penghasilan yang lain, itu mestinya bukan zakat tapi sedekah. Jadi kita sekalian apabila menjadi petani, yang petaninya itu petani padi, ya harus betul-betul tahu dan harus dizakati. Kalau di sepanjang Bengawan Solo itu 1 tahun bisa 3 kali, maksimal 3 kali untuk bisa panen, karena airnya tinggal ngambil di Bengawan Solo. Jadi hampir 3 bulanan lah, 2 bulan lebih sedikit, sama ngolahnya itu kira-kira 3 bulan itu bisa sampai 3 kali panen. Itu berarti ya 1 tahun zakatnya 3 kali, karena zakat pertanian itu harus setiap panen. Kalau setiap panen berarti setahun 1 tahun panen 3 kali, berarti ya zakatnya 3 kali. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu harus dimengerti karena zakat itu hukumnya wajib. Kalau wajib tidak dilaksanakan, nanti Allah yang akan bertindak. Jadi kalau sudah mampu, zakat itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya nggak wajib zakat. Seperti haji begitu, kalau tidak mampu tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib zakat, bahkan dikasih zakat. Jadi kita harus tahu pada saat kita memberikan zakat kepada orang lain, kita pun harus mengetahuinya. Jadi ini adalah untuk zakat mal yang kedua. Ini jadi untuk binatang ternak hanya itu. Yang lain misalnya punya ternak bebek tidak, punya ternak ayam juga tidak. Yang wajib ya hanya 3 itu. Untuk pertanian, untuk bahan makanan pokok ya hanya padi. Selain padi tidak. Ada lagi yang ketiga, perkebunan. Perkebunan itu yang diwajibkan hanya anggur dan kurma. Ini berarti yang paling banyak di Arab. Kurma yang ada di Arab, apakah selain Arab tidak ada? Ya ada, tapi tidak banyak. Di Sidoarjo itu juga ada kebun kurma, tapi mungkin kalau dibandingkan Arab tetap masih banyak di Arab. Jadi kurma itu juga wajib, itu bukan makanan pokok tapi buah-buahan. Buah-buahan itu yang wajib dizakati kurma dan anggur. Jadi itu kalau kita semuanya punya ya wajib, tapi Indonesia tidak ada. Kalau di Arab banyak sekali karena memang itu buah yang khas dari Arab itu. Di daerah lain juga ada, di negara lain ada, cuma untuk jumlahnya mungkin lebih banyak di Saudi Arabia. Itu
diwajibkan zakat bagi yang panen. Jadi zakatnya juga pada saat panen. Oleh karena itu, kalau misalnya besok dari jamaah sekalian ada yang menjadi orang Arab pindah ke sana, mungkin asalnya jadi TKI, terus di sana sudah menetap di sana, punya kurma, punya anggur. Sekarang apalagi di Arab itu, yang di Arab sudah banyak sumber-sumber bermunculan. Mungkin jenengan pada saat melihat YouTube, Arab itu sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu itu gersang, tidak bisa ditanami. Sekarang sudah bermunculan sumber-sumber air, akhirnya tanamannya banyak sekali. Bahkan tanaman yang asli Indonesia, asalnya dari Indonesia, ditanam di sana sangat subur sekali, seperti semangka. Itu di sana sangat subur sekali. Jadi tidak seperti pada saat dulu terkenal dari Arab itu tidak ada tanaman sama sekali kecuali kurma. Sekarang sudah banyak, tidak seperti itu lagi. Jadi makanya apalagi kalau di Arab itu buah anggur itu sangat lebat sekali, sangat bagus. Tidak seperti di Indonesia, justru malah subur di sana. Karena asalnya tanah gersang, tidak pernah ditanami, kemudian ada sumber air, terus ditanami itu sehingga bisa subur. Seperti tanah Indonesia yang di luar Jawa, itu sangat subur sekali. Itu nanti kalau ditanami seperti anggur dan kurma, kalau sudah sampai pada nisab maka juga wajib untuk dizakati. Bapak Ibu jamaah Masjid Babu Sofa, untuk mengetahui beberapa panenan atau binatang ternak yang kita punya, kalau memang sudah waktunya zakat, segera untuk dizakati. Jangan sampai sudah habis baru ingat, loh saya belum zakat. Ini hati-hati. Karena apa? Zakat yang tidak dilaksanakan itu akan menjadikan harta kita menjadi harta yang haram, karena tercampur dengan hak fakir miskin, hak orang lain yang harus disalurkan, jenengan tidak menyalurkan. Ini nanti akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin perlu panjenengan ketahui dan diangan-angan. Mungkin dulu belum pernah, Pak, saya dulu punya panenan banyak tapi saya belum zakat. Bagaimana? Kalau jenengan ingat, monggo dizakati. Kalau jenengan sudah nggak ingat berapa, ya sudah, mulai sekarang saja kita mulai untuk membayar zakat, baik itu zakat pertanian maupun zakat peternakan. Oleh karena itu, kalau memang sudah betul-betul wajib, maka segera dikerjakan. Itu akan memberikan kebaikan bagi diri panjenengan masing-masing, karena ibadah panjenengan nanti juga ada hubungannya dengan harta kalian. Kalau sudah tidak dizakati, akhirnya menjadi harta haram. Harta haram jenengan makan, masuk ke dalam tubuh, menjadi daging, dagingnya menjadi daging haram. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi, karena nanti kalau sudah kita berhadapan dengan Allah, ada daging yang haram yang nempel di badan kita, nanti akan kena azab pada saat kita sudah di
yaumul kiamah. Kita sudah di akhirat. Jadi pertanggungjawabannya jenengan piyambak sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita betul-betul melaksanakan, insya Allah harta kita akan bersih. Kita makan dengan nikmat karena sudah tidak ada harta yang haram yang kita bawa. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, mumpung ini waktu bulan puasa, ingatnya pada saat ini dulu belum pernah zakat, monggo. Berarti nanti 1 tahun lagi jenengan juga harus zakatnya bulan puasa lagi. Itu kalau zakat ternak, zakat ya. Tapi kalau panenan setiap panen. Kalau binatang ternak setiap tahun. Tidak tahu mungkin kita punya kandang di luar Jawa misalnya. Di sana banyak sekali. Yang punya jenengan ya dizakati lewat sini bisa. Zakatnya di sini, binatang ternaknya di misalnya di Pulau Kalimantan atau di Sumatera misalnya. Saking kayanya, jadi di sana punya, di sini juga ada. Nah, zakatnya jadi satu, boleh dilaksanakan di sini, boleh. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.